It's Seeker Time. Welcome back Family Seeker. Selamat jumpa lagi dengan gua. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan dalam keadaan terbaik ya. Sebelum kita mulai cerita kali ini, gua mau minta tolong nih sama teman-teman Family Seeker untuk bantu share-share video ini dan juga video-video kita yang lainnya ya. Nah, sebelumnya kalian juga gua mau minta tolong nih untuk bantu like dan subscribe juga. Terima kasih ya guys atas support kalian. Let's begin. Kali ini kita sampai di seri pamungkas 4 Raja Langit. Ini jagoan terakhirnya, yaitu Andy Lau. Siapa sih yang nggak kenal sama Andy Lau? Semua pasti udah tahu Andy Lau. Apalagi di Asia ya, Andy Lau juga cukup dikenal juga di seluruh dunia melalui kehebatan dia menyanyi dan juga sebagai seorang aktor dan juga ketampanan Andy Lau yang tak lekang oleh waktu. Andy Lau lahir di Hong Kong 27 September 1961. Dia itu nggak cuma seorang aktor handal, penyanyi yang piawai juga, bahkan sekarang udah jadi produser dan juga sering jadi pembawa acara. Nah, seperti kita tahu, Andy Lau ini dinobatkan sebagai salah satu aktor Hong Kong yang paling populer sejak tahun 1980-an guys. Nggak main-main guys, Andy Lau ini sudah berperan atau membintangi sebanyak 160 film yang rata-rata film-filmnya dia ini selalu sukses. Hebatnya lagi, nggak cuman meniti karirnya sebagai seorang aktor yang sukses, dia ini ternyata sambil maintain juga karirnya sebagai seorang penyanyi. Gak heran makanya di tahun 1990 ia mendapat julukan 4 Raja Langit dari Canton Pop dan juga 4 Tiger dari 5 Tigers. Weh, jadi dia ini macan yang keempat, yang terdiri dari yang pertama nih ada Michael Mew atau yang sering disebut Big Tiger. Lalu ada Ken Tong yang disebut juga Second Tiger. Yang ketiga ada Felix Wong, yaitu Third Tiger, Andy Lau, Fourth Tiger, dan yang terakhir ini Tony Leung, yaitu dijuluki Small Tiger. Kalau soal kesuksesan dan penghargaan yang pernah didapat Andy Lau, wah, udah banyak banget. Filmnya, musiknya, karirnya, aduh, ini video bakal nggak kelar-kelar guys. Jadi nanti gue tetap tampilin sebagian. Tapi kali ini gua akan ceritain beberapa fakta-fakta menarik mengenai Andy Lau. Ya, mudah-mudahan kalian ada yang belum tahu juga ya, jadi dapat informasi yang baru. Fakta menarik pertama mengenai Andy Lau yaitu ternyata Andy Lau itu pernah masuk Guinness Book World of Record. Saking banyaknya penghargaan yang pernah diterima oleh Andy Lau, dia ini masuk Guinness. Wah, keren banget. Dia itu mendapat penghargaan sebagai Most Awards won by a Canton Pop Male Artist pada April tahun 2020. Itu aja dia udah ngantongin sebanyak 300 penghargaan. Gila banyak banget ya. Karena hal ini juga nih pada tahun 2005 Andy Lau punya special spot di Madame Tussauds Hong Kong. Jadi patung lilin ya yang mirip banget sama orang aslinya. Sampai ukuran hidungnya, sampai rambutnya, dan juga tinggi badannya itu sama persis sama Andy Lau yang asli. Fakta menarik yang kedua adalah, kalau kalian belum tahu, ternyata Andy Lau ini masa kecilnya itu susah. Jadi dia bukan dari keluarga yang mapan atau kaya. Walaupun kakeknya dulu ini seorang yang cukup kaya guys. Andy Lau itu lahir di Tai Po, Hong Kong. Ayahnya itu cuma seorang anggota pemadam kebakaran. Ia merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Walaupun tadi gue sebut kakeknya itu tergolong kaya, pada usia 6 tahun, Andy Lau itu harus pindah ke daerah kumuh di perkotaan di sekitar daerah Diamond Hill. Nggak lama setelah kepindahannya itu rumahnya terbakar habis guys. Kasian ya, kisah hidup waktu dia kecil ini tidak terlalu sementereng Andy Lau saat ini. Demi untuk membantu perekonomian keluarganya, Andy Lau ini sampai bekerja sebagai seorang guru privat untuk anak-anak SD dan juga bernyanyi di bar piano di daerah tempat tinggalnya.
Nah, setelah Andy ini berhasil lulus kuliah dari Hollap College di Kowloon, dia ini lalu memulai kiprahnya sebagai seorang aktor di TVB mulai tahun 1981. Nah, setelah dia memulai acting di TVB, ternyata dia itu cukup sukses. Ada 2 film yang mendongkrak nama Andy Lau, yaitu yang pertama The Emissary, dan yang kedua kalian juga pasti tahu ini film yang paling populer banget, The Return of the Kandar Heroes. Sejak berperan di 2 film ini, Andy Lau ini namanya langsung melejit, bukan menukik guys, melejit tajam sampai ke luar angkasa. Fakta menarik mengenai Andy Lau yang ketiga nih guys. Jadi Andy Lau ini ternyata pernah hengkang dari TVB. Padahal kalau kita lihat, Andy Lau ini kan mengawali karir suksesnya ini melalui TVB. Tapi ternyata mereka ini pernah bersiteru. Nah, kenapa? Jadi waktu itu, TVB ingin mengontrak eksklusif Andy Lau selama 5 tahun. Tapi mengalami kontrak dispute karena Andy Lau merasa ada beberapa hal-hal yang kurang menguntungkan untuk dia. That's why Andy Lau memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan TVB dan mengakibatkan Andy Lau ini diblok guys di seluruh jaringan TV. Karir berfilmnya Andy Lau ini mulai mendapat kesempatan lagi ketika ia berperan sebagai seorang bintang tamu di video musik milik Susan Kwan. Nah, ternyata ini menarik perhatian seorang manajer bernama Teddy Robin. Teddy Robin ini suka banget sama penampilan Andy Lau di video klip itu, lalu memberikan kesempatan sebuah peran di film yang berjudul Once Upon a Rainbow. Fakta yang keempat guys, ternyata honor pertamanya Andy Lau itu cuman 60 Hong Kong dollar. Gila, kecil banget. Andy Lau ini memasuki industri entertainment sebagai seorang trainee di TVB pada usia 19 tahun dengan penampilan perdananya sebagai seorang murid di TV show berjudul Four Seasons of Love. Nah, dia ini cuma dapat cuan alias dapat bayaran 60 Hong Kong dollar. Kalau dikonversiin dengan kurs saat ini aja cuma 114.000. Aduh, kalau kata orang Sunda mah teka harti guys. Tapi ternyata Andy Lau ini nggak patah semangat, dia tetap berkarya terus, berlanjut lagi. Nah, baru setelah dia menyelesaikan trainingnya di TVB, dia itu mendapat bayaran sebesar 1.800 Hong Kong dollar, yaitu sekitar 3 jutaan. Fakta yang kelima nih guys, ini cukup mencengangkan buat gua juga, gua kaget. Ternyata Andy Lau dan Carol Chu itu pacaran selama 24 tahun sebelum menikah. Gile ya, lama banget. Nah, nggak disangka-sangka akhirnya Carol Chu ini bisa ketemu sama Andy Lau. Mereka ini dikenalin sama salah satu teman mereka lah. Sejak saat itu, Carol ini sering berkunjung ke Hong Kong. Waduh, LDR ya, dari Malaysia ke Hong Kong. Tapi kan anak konglomerat, santai aja guys. Mau pagi di Malaysia, sore di Hong Kong, nggak ada masalah ya nggak? Fakta yang keenam guys, ternyata Andy Lau ini adalah seorang vegetarian. Dan dia itu nggak mengkonsumsi nasi. Wah, gua rasa ini bisa jadi rahasia awet mudanya Andy Lau ya guys ya. Bahkan kata sutradara Wong Ching, diet yang dijalani Andy Lau ini bukan diet untuk manusia. Tapi boleh dicoba sih guys kalau kalian pengen jadi kayak Andy Lau. Fakta yang ketujuh guys, ternyata Andy Lau ini berhasil memecahkan rekor global streaming untuk sebuah konser di tahun 2022. Gila ya, dia ini nggak cuman keren dan sukses pada zaman 90-an, tapi di era zaman-zaman sekarang nih, dia masih berhasil memaintain kesuksesan dan ketenarannya. Jadi di tahun lalu, yaitu tepatnya tahun 2022, Andy Lau berhasil memecahkan sebuah rekor dengan menarik 350 juta penonton. Gila, banyak banget. Ketika melangsungkan konsernya secara online di aplikasi Douyin. Nah, jumlah ini melampaui jumlah penonton online yang ditetapkan oleh aktris terkenal lainnya seperti Eason Chen, Stephanie Sun, dan juga bahkan Yanchi. Fakta ke-8, Andy Lau ini mendapatkan gelar kehormatan Justice of Peace. Jadi gelar ini biasanya diberikan kepada tokoh masyarakat ataupun pejabat ketika mereka masih berkarya ataupun masih menjabat. Nah, Andy Lau ini dikenal sebagai seorang yang sering melakukan amal dan juga kegiatan filantropis lainnya.
Jadi dia itu rajin membantu orang-orang guys. Kalian juga pasti udah banyak yang tahu ya. Apalagi kita pernah cerita mengenai fansnya Andy Lau yang agak-agak error itu, tapi akhirnya dibantu juga sama Andy Lau untuk melunasi hutang-hutangnya. Wah, Andy Lau ini memang orang yang baik dan keren banget guys. Bahkan guys, Andy Lau ini pernah membantu seorang artis yang diambang kebangkrutan dan juga sakit cukup parah guys. Namanya yaitu Yaminam. Kita udah bawain ya guys ya. Kalian boleh cek-cek videonya nih. Ini ceritanya menyentuh banget guys. Fakta yang ke-9, ternyata gua ini mirip loh sama Andy Lau. Mirip dalam sisi yang berbeda ya. Andy Lau ini ternyata juga seorang diehard kolektor, yaitu orang yang suka mengoleksi. Nah, gue juga suka guys, tapi bedanya nasibnya beda. Yaitu Andy Lau tuh suka ngoleksi Ultraman. Lucu ya guys ya. Action figure kayaknya guys ya. Yang kedua, dia itu suka koleksi jeans dan juga jam tangan. Waduh, kalau gue tajir kayak Andy Lau, gue mungkin koleksinya lebih banyak dari itu. Nah, walaupun Andy Lau udah setua sekarang, tapi ternyata deep down inside still a boy, sama kayak gue. Guys, fakta yang terakhir, ternyata Andy Lau ini sohipan banget sama aktor Tony Leung. Kita juga udah bawain. Kalian tahulah Tony Leung siapa. Film dia terakhir yang gue tonton tuh film Shang-Chi guys, jadi bokapnya Shang-Chi yang keren banget. Nah, mereka ini udah berteman selama 40 tahun. Wah, gila lama banget. Ini berawal dari di tahun 84 ketika mereka memerankan satu serial. Ini juga serial favorit gua banget ketika waktu gua masih kecil, The Duke of Mount Dear. Ini kalian harus nonton guys. Kalau buat yang belum nonton, kalian boleh cek-cek deh. Film ini film seri yang lucu dan keren banget. The Duke of Mount Dear ini kalau di bahasa Indonesianya adalah kisah Pangeran Menjangan. Nah, kalian bisa cari deh. Itu dulu pernah ditayangin di Indosiar guys. Film ini didasarkan dari sebuah novel dan juga ada komiknya. Nah, untuk temen-temen yang kangen sama duet actingnya Andy Lau dan Tony Leung, mereka ini baru reuni memerankan satu film bareng-bareng yang judulnya The Goldfinger. Gue juga belum nonton, jadi nanti kita tonton bareng-bareng deh guys film ini ya. Pastinya keren banget. Nah, kira-kira seperti itulah 10 fakta mengenai Andy Lau yang bisa gue tampilin. Kalau secara umum teman-teman juga semuanya pasti udah tau lah mengenai Andy Lau kayak gimana ya. Nah, kalau kalian punya fakta menarik tentang Andy Lau yang mau ditambahin, boleh nih coret-coret di komen ya. Oke, see you guys. It's a wrap.